Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, ini adalah hari Jumat terakhir pada bulan Juli, dan biasa kita lakukan pada setiap Jumat terakhir dalam setiap bulan. Kita akan melakukan studi atau kajian linguistik atas doa-doa atau hadis-hadis nabawi. Beberapa waktu yang lalu atau bulan yang silam, bulan yang lepas, kita sudah belajar membahas sekaligus mengkaji secara linguistik untuk doa kunut dan juga doa iftitah salat dan juga doa kunut dalam salat. Nah, hari ini saya ingin berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang hendak mengajukan doa apa yang akan kita bahas sebelum saya sampaikan. Kalau ada yang mau coba menyampaikan doa apa yang akan kita bahas, topiknya atau temanya, boleh. Jika tidak ada, nanti saya akan sampaikan doa yang kita akan bacakan. Barangkali ada tidak? Barangkali Pak Haji Farman? Ada cadangan mau sampaikan doa apa, Pak Haji? Tapi saya mau tanya Pak, ini satu hadis Pak, saya tentang sorofnya Pak. Iya baik, bagaimana Pak Haji? Man qara'a suratal kafi fil jumu'ati doa lahu minan nuri bainal jumu'ataini. Ya, baik. Saya akan tuliskan Pak Haji ya, akan saya tuliskan. Bentar. Ada sebuah hadis Nabi yang tadi Pak Haji Farman sampaikan yang berbunyi man qara'a suratal kahfi terus yaumil jumu'ati fi yaumil atau yaumal jumu'ati Pak Haji? fi yaumil jumu'ati doa lahu fi
yaumil jumu'ati alahu alahu terus minan nuri minan nuri baina jumu'ataini. bainal jumu'ataini. Ya, ada sebuah hadis yang berbunyi man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati. Munya doma ya, bukan jum tapi jumu. Fi yaumil jumu'ati alahu minan nuri bainal jumu'ataini. Nah, bagaimana kita kaji hadis ini? Baik. Pertama di sini ada ungkapan yang diawali oleh man ya. Man qara'a suratal kahfi. Nah, man di sini adalah bukan man ada tulis istifham. Bukan man yang bermakna kata tanya, bukan. Tetapi ini adalah man syarotiyah. Ada tuh syarti. Ada tuh syarti itu artinya alat untuk syarat gitu ya. Salah satu alat syarat. Sama dengan ma juga menjadi ada tuh syarti. Nah, man juga di sini ada tuh syarti. Berarti kata atau kalimat selepas man ini adalah jumlatun syartiyatun, jumlah syartiyah. Dan karena man qara surat al-kahfi hingga fi yaumil jum'ati ini adalah jumlah syartiyah, maka nanti harus diikuti oleh jumlatun jawabiyatun, oleh jumlah jawab, oleh jumlah yang merupakan jawaban dari jumlah syartiyah sebelumnya. Nah, baik. Man qara surat al-kahfi. Wah, sebentar saya tulis di mana ya? Tunggu sebentar. Saya pisahkan agar ada ruang untuk memberikan keterangan penulisan ya. Sebentar, saya hapus dulu. Man qara, man ada tuh syarti. Oke, ada tuh syarti. Mabniun ala sukun. Atau ismu syarti juga boleh sebut. Karena man itu bukan huruf tetapi isim. Makanya ismu syarti juga bisa kita sebut demikian. Tetapi karena isim maupun huruf syarat merupakan bagian dari alat untuk menyatakan syarat, maka disebut juga dengan adatus syarti, alat untuk namanya syarat ya, jumlah syartiyah. Qara'a fi'lun maudin. Qara'a fi'lun maudin mabniyun. Qara'a fi'lun maudin mabniyun alal fathi. Sudah. Mabni al fathi. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Nah, wa fa'iluhu domirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Mustatirun takdiruhu huwa. Roji'un atau aidun yang kembali kemana? Roji'un ilaman. Roji'un ilaman. Kembali ke man. Terus surata. Surata ini kenapa fathah? Karena kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Maka i'rabnya adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Dia adalah mudhaf. Karena mudhaf maka tidak boleh bertanwin. Makanya surata bukan surotan. Tapi surata. Al-kahfi mudhafun ilaihi. Majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahratun fi akhirih. Fi yaumil jumu'ati fi harfu jarin atau harfu jari boleh ya. Mabniun ala sukun. Yaumi majrurun bi fi wa alamatu jarri kasratun dhahratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Tuh wa huwa mudhafun lagi. Kenapa disebut dengan mudhaf? Karena dia kata pertama yang disambungkan dengan kata berikutnya al-jumu'ati.
Nah, Jumu'ati berarti mudhafun ilaihi. Oh. Man qara suratal kahfi fi yaumil jumu'ati. Gitu sampai di sini. Ini jumlatun syartiyatun. Nah, kita lanjutkan penulisannya pada muka surat yang kedua. Nah, halaman berikutnya saya akan tuliskan lanjutan dari hadis tadi. Tadi saya sudah sampaikan ya. Saya tuliskan ulang untuk memberikan kelengkapan hadis ya. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati. Nah, di sini di bawahnya adha'alahu. Adha'alahu minan nuri Pak Haji ya. Adha'alahu minan nuri Nuri. bainal jumu'atain. ini. Bainal jumu'ataini tuh. Jumu'ataini. Sudah. Nah, karena sebelumnya ada jumlatun syartiyatun, jumlah syarat, yakni man qara surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati, maka kalimat berikutnya harus ada jawab. Mana kalimat jawabnya? Ini. Adha'alahu minan nuri bainal jumu'ataini. Ini secara lengkapnya begitu. Tetapi kalimat atau jumlah adha'alahu minan nuri bainal jumu'ataini ini ada rangkaian kata yang terdiri dari beberapa kata. Nah, kita ulas terlebih dahulu satu persatu. Adho'a. Nah, coba Bapak Ibu. Adho'a ini fi'il apa? Madhi atau mudhore? Tentu saja fi'il madhi ya. Madi. Fi'lun madhin mabniun alal fathi. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Ini mazid atau mujarad? Jarak sama mazid, Ustaz. Mujarad atau mazid? Mazid. Mazid. Mazid atau mujarad? Mazid. 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 Mazid apa? Berapa huruf tambahannya? Mazid. Oh, Hamzah. Doa. Yadu'u. Bukan af'alan. Ya udu'u. Mazid atau mujarad? Doa. Mazid. Mujarad atau Pun mazid? itu harus Mazid. jawab syarat ya, Mazid. Pak. Af'alan, Ya, Ustaz. jawab syarat benar. Ini adho'alahu ini Kalau- jawab syarat Pak Haji. Kalau jawab sembani ini doa yadu'u. Mujarad. Ya, doa yadu betul itu asalnya. Nah, berarti doa ini mazid atau mujarad? Mazid. Majid. Kalau A tu harus Ustaz. jawab syarat, maknanya doa je lah. Iya. Doa ini mazid. Iya, benar. Apa Doa. tambahannya? Apa ziyadahnya? Hamzah. Hamzah. Mujarodnya doa. Oh, Mujarodnya nih doa. Nih doa. Yadu'u. Yadu'u. Ya kan? ya. Doa ya du'u. Du. Ya. Doa Doan ya. Doan. Doa. Atau diaan. Doa ya du'u. Du. Nanti amarnya du. La tadu. Du la tadu. Oke. Doa ya du la tadu. Begitu. Nah, terus ditambah hamzah sebelum fa fi'il maka menjadi adoa. Adoa. Jadi dikatakan Apa tuh di surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama tuh yang adoa. Falamma adoa lahum masyau fihi begitu ya. Ada kan di surat Al-Baqarah di awal-awal tuh doa memberi cahaya atau menerangi ya. Dari kata doa itu cahaya. Doa mencahayai atau menerangi. ya. Nah, mudhari'nya apa nih doa? Yudi'u. Yudi'u. Yudi. Walau lam tamsas hunar. Nur ala nur. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Doa yudi'u menerangi. Nah, berarti doa ini adalah fi'lun madhin mabniyun al fathi gitu. Wa huwa fi'lun mazidun wa huwa
fi'lun mazidun. Biziyadati, ini kalau mau panjang ya. Biziyadati al-hamzah qabla fa'il fi'li itu. Hmm. Qabla, ini kalau panjang. Qabla Hmm. fa'il fi'li. Tuh. Fi'lun madin mabniun ala fathi wa huwa fi'lun mazidun bi ziyadatil hamzati qabla fa'il fi'li. Begitu. Nah, terus mana fa'ilnya? Nah, wa fa'iluhu apa Mustatir coba? lagi mustatir. Domirun mustatirun. Mustatir. Hmm. Domirun mustatirun takdiruhu Huwa. huwa. Betul. Benar Betul. huwa. Rojiun ila kembali kemana? Ada. Kemana? Fa'ilnya kembali kemana? Keman. Man. Man. Man sama keman juga. Hmm, hmm, hmm. Man qara surat al-kahfi fi yaumil jumati. Pak Haji, ada yang kurang tidak nih ayat apa bunyinya? Yang pada surat al-Kahfi yang mati. Adu Allah atau adu Allahu lahu? Allah. Allah. Adu Allahu lahu atau adu alahu? Periksa dulu. Ya, baik. Saya tidak begitu pasti ya ini apakah ada doa Allahu, ada Allahu setelah kata doa, ataukah tidak ada. Nah, kalau setelah doa tidak ada Allahu, berarti fa'il dari kata doa ini adalah kembali ke man. Dan doa maknanya adalah menerangi. Menerangi. Doa yudhi'u. Menerangi atau mencahayai ya, mencahayai. Ada yang Lazim kurang, tidak? Pak. Gimana, Pak Haji? Lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Oh, ada ma ya, ma bainal jumataini ya. Tidak ada Allahu ya, Pak Haji, tidak ada ya? Setahu saya tidak ada, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, ini nanti maknanya akan berbeda. Kenapa perlu kita pertegas? Apakah ada Allahu atau tidak dalam kalimat ini? Nanti maknanya tentu saja akan ada perbedaan ya. Baik, saya tuliskan tadi ada ma ya. Ma baina ma bainal jum'ataini. Baik. Doa karena setelah doa tidak ada Allahu berarti fa'il dari kata doa adalah man. Makanya tadi kalimat atau i'rabnya itu wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila man. Kembali ke man sebelumnya. Nah, begitu. Lahu, lahu kita sudah tahu lam harfu jarin ya kan? Mabni al-fathi. Sedangkan hu adalah domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahalli jarrin majrurun bi li. Hu adalah domir muttasil mabni atas doma mabniun ala domi. Nah, terus apa mahal i'rabnya? Fi mahalli jarrin dalam posisi jar dia adalah majrur dari li atau majrur untuk kata lahu atau li. Li dalam kata lahu ya. Berarti huruf lam sebelumnya itu. Gitu. Lalu minan nuri min huruf jar lagi harfu jarin. Harfu jarin mabnin ala sukun. Iya betul ala sukun. Kenapa jadi mina? Bukankah sukun mabni ala sukun? Nah, sedangkan harokat fathah ini adalah untuk memudahkan pembacaan karena Iltiqa. menghadapi alif lam. Ya, iltiqa. Ya, untuk memudahkan ya. Kalau kita tidak baca disambung dengan harokat fathah, nanti min an-nuri itu tak enak bacanya. Makanya untuk memudahkan baca, maka sukun ditukar menjadi fathah ketika menghadapi alif lam. Gitu ya. Kalau huruf sebelumnya itu kasro min, minan. Tapi kalau man, manin. Man, misalnya gini nih.
Coba Bapak Ibu, sebentar. Ini kalimat ini baca. Nampak tak tulisan saya yang di bawah? Bacanya bagaimana nih? Minal Minal ustazi atau manil ustadu? minal ustazi. Dua-duanya boleh. Kita boleh baca minal, berarti dari min kan? Min al ustadi, artinya dari ustad. Nah, mim nun nunnya sukun. Nah, sedangkan huruf nun ini sukunnya diawali oleh kasroh. Nah, sekarang bedakan dengan ini yang bawahnya. Manil Mana ustadu. manil. Coba. Siapa ustaz tu ya Ustaz? Iya, beda kan? Kalau Beda. minal ustadi, min harfu jarin. Al ustadi majrur. Sedangkan man al ustadu, man ini ada tulis istifham. Ya, Huruf istifham, bukan huruf. aku istifham. Ada tulis istifham, alat istifham atau Ada isim istifham. isim istifham. Pertanyaan, siapa al ustadu guru? Gitu. Nah, perhatikan nun di sini min dan man dua-duanya nunnya sukun. Dan sesudah nun sukun itu ada alif lam. Bagaimana cara bacanya? Nah, untuk min karena sebelumnya kasroh min, mi-nya kasroh, maka sukun pada huruf nun diubah menjadi fathah minal tuh. Minal ustadi. Sedangkan nun sukun pada kata man, harokat sebelumnya itu fathah, ma fathah. Nah, ketika nun sukun diwasol atau disambungkan kepada alif lam sesudahnya, maka bacanya bukan manal tapi manil begitu. Jadi tukar. Yang kalau yang sebelumnya kasroh, maka nunnya jadi fathah minal. Kalau sebelumnya fathah, maka nunnya menjadi kasroh, menjadi manil. Manil ustadu. Sama dengan an huruf jar ya. Manil. Coba anil ustadi. Ini bacanya anil apa anal? Anil. Anil, kenapa? Sebelumnya Anil kan fathah. ustazi. Sebelumnya kan fathah a, maka anil kayak man manil gitu. Jadi ditukar. Yang sebelumnya fathah, maka sesudahnya atau nunnya menjadi kasroh anil. Kalau sebelumnya kasroh mi, maka nunnya menjadi fathah minal gitu. Untuk memudahkan aja begitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kembali kepada minan nuri. Minan nuri min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Terus an-nuri majrurun wa alamatu jarri kasrotun dhairatun fi akhirih. Nah, terus sebentar. Saya hapus dulu. Nah, Bapak Ibu semua, adoa. Adoa ini fi'il madhi, mazid. Tadi apa artinya? Menerangi ya, mencahayai. Menerangi di sini kata yang muta'addi atau lazim? Menerangi. Mutaaddi. Menerangi. Mutaaddi. Muta'addi. Kalau terang, lazim. Tapi kalau menerangi itu muta'addi, memerlukan mangsa, maf'ul bihi. Nah, sekarang lihat lahu. Lahu bisa tidak menjadi maf'ul bihi? Jar majrur tidak bisa. Minan nuri, jar majrur juga tidak bisa menjadi maf'ul bihi. Lalu mana maf'ul bihinya? Nah, ini ma. Nama ini ismul mausul ya. Boleh ismul mausul. Ismul mausul. Hmm. Mabniun ala Fathah. sukun. Hati. Sukun. Ya, mabniun Sukun. sukun ya. Sukun, ya. Nah, fi mahalli nasbin. Tuh. Maf'ulun bih, ya. Nah, begitu. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Maf'ulun Maf'ulun bih. bihi. Maf'ulun bihi dari mana? Maf'ul bihi min adoa. Begitu. Tuh. Min adoa. Dari kata adoa. Oke. Begitu ya. Nah, terus Ya. baina. Baina kita sudah tahu. Baina ini dzorof ya. Dzorful Dzorof. maka atau zaman.
Baina Makan. 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 Dzarful makan kan di antara tempat kan, space. Makan. Ya. Dzarful makani. Mabniun ala Fatahi. dhammi apa ala kasri? Fatahi. Fathi. Saya nanya tidak ada yang benar. Domi atau kasri tidak ada yang benar. Yang benar adalah fathi. Dzarful makani mabniun ala fathi. Nah, terus al-jum'ataini apa kedudukannya? Mudhofun Pilih. ilaihi. Mudhof ilaih dari mana? Dari baina. Baina itu dzaraf. Isim sesudah dzaraf adalah mudhof ilaih. Makanya al-jum'ataini ada mudhof ilaih. Nah, mudhofun ilaihi majrurun kan? Ya. Katanya, wa alamatu jarrihi apa? Alamat jarnya tandanya apa? Wa alamatu jarrihi Alia. al-ya'u. Bagus. Al-ya'u, Ibu Halimah. Bagus ya. Al-ya'u. Sebab apa? Sebab semula adalah al-jum'atani. Ini semula adalah al-jumu'atani. Pada saat rofa adalah al-jumu'atani. Itu ada alif. Sesudah ta. Sayarotani. Sajarotani. Madrasatani. Itu musanna. Kalau rofa, cirinya adalah alif. Ani, Alif, nah. ani. Tapi pada saat majrur atau mansub, alifnya ditukar menjadi apa? Menjadi ya. Maka semula adalah al-jumu'atani karena dia menjadi majrur mudhof ilaih ya, karena dia mudhof ilaih dari kata baina menjadi majrur, maka ciri jarnya adalah Alif. huruf ya. Makanya al-jum'ataini. Jadi ciri jarnya bukan kasroh pada ni, bukan. Sebab ketika rofa juga jumu'atani, ninya kasroh. Jadi kalau musanna, kata yang bermakna dua, ciri nasobnya bukan ciri rofanya bukan doma, ciri nasobnya bukan fathah, ciri jarnya bukan kasroh. Kalau musanna, kata yang bermakna dua. Kata musanna itu ketika rofa, cirinya adalah alif. Ani. Sebelum ninya itu ada alif. Nah, alif itu ciri dari rofa untuk kata musanna. Sedangkan mansub dan majrur, nasob dan jar, ciri musannanya itu adalah ya. Makanya tadi betul kata Ibu Halimah, wa alamatu jarhi al-ya'u gitu. Begitu. Selesai. Nah, artinya bagaimana nih? Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Maka dia Diterangi padanya cahaya daripada cahaya. menerangi baginya Daripada cahaya. Daripada cahaya. dari cahaya Jumaat. di antara dua Jumat. Di antara dua Jumat. Ya. Siapa yang menerangi? Allah. Di situ nggak ada Allah. Ayat Ya. surat Al-Kahfi. Mustatir. Man ya. Man. Nah coba. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia menerangi baginya sebagian dari cahaya Di antara sesuatu dua. di antara dua Jumat. Maknanya siapa yang baca itulah orang yang membaca itulah Ustaz. Jadi orang yang baca itu menerangi sesuatu di antara dua Jumat. Jadi yang bercahaya, yang menerangi itu, yang menyinari, yang memberikan cahaya, itu adalah orang yang membacanya, bukan orang lain dan juga bukan Allahnya, bukan Tuhannya. Okay. Tetapi orang yang baca itu akan menerangi di antara dua Jumat. Subhanallah. Masya Allah. Kalau tidak ada kata Allahu di sini. Tapi kalau misalkan Allahu lahu, maka yang menerangi adalah Allah. Allah menerangi baginya sebagian dari cahaya sesuatu di antara dua Jumat atau apa-apa yang ada di antara dua Jumat. Itu kalau ada Allahnya. Tetapi Bapak Ibu, bisa saja kalimatnya itu fa'il dari al-doa bukan kembali kepada man. Al-doa ini kan fi'il madhi.
Iya. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Tadi Iya. sudah kita gambarkan bahwa doa ini fa'ilnya adalah kembali ke man kan? Iya. Nah, kalau tidak ada kata Allahu dalam kalimat ini setelah doa, maka bisa ada perspektif yang lain secara nahwu. Fa'ilnya bukan man, kembali ke man, bukan. Tetapi Mustaqil. bisa saja fa'ilnya itu adalah ma bainal jum'ataini. Oke. Ma bainal jum'ataini, ma-nya itu bukan ismul mausul mabnin ala sukun fi mali nasbin maf'ul bihi min adwa, tetapi nanti fi mahali raf'in fa'ilun. Dalam posisi rafa adalah fa'il dari kata doa. Fi mahali raf'in fa'ilun li adoa. Fa'il bagi kata adoa. Nah, jika nanti i'rabnya adalah ma itu sebagai fa'il dari doa, berarti yang menyerangi itu apa? Sesuatu di antara dua Jumat. Sesuatu di antara dua Jumat menyinari bagi pembacanya berupa cahaya atau sebagian dari cahaya. Gitu. Coba lihat. Siapa yang jadi maf'ul bihi? Siapa yang menjadi fa'il? Itu bisa mengubah makna ya kalau begitu ya. Bisa mengubah makna. Kalau yang pertama fa'ilnya adalah man, berarti yang menerangi itu adalah orang yang membaca. Tetapi bisa juga ketika tidak ada Allah setelah doa ini, kemudian fa'ilnya adalah ma baina jum'ataini, berarti yang menyinari itu adalah sesuatu di antara dua Jumat, menerangi atau memberi cahaya bagi orang yang bacanya. Di antara dua Jumat itu ada cahaya baginya. Nah, sehingga karena memungkinkan pemahamannya adalah bahwa yang menerangi itu adalah ma bainal jum'ataini atau man, maka pemahamannya bisa berbeda. Kalau fa'il dari al-doa kembali ke man, berarti yang menerangi itu adalah orang yang baca surat Al-Kahfi. Tapi kalau fa'il dari al-doa adalah ma bainal jum'ataini, berarti yang menerangi itu adalah sesuatu di antara dua Jumat. Siapa yang diberi cahaya, siapa yang diterangi? Orang yang bacanya. Lahu baginya. Seperti itu. Beda i'rab, beda pemahaman. Begitu ya. Ini baru hadis Nabi ya. Dan di Al-Quran juga kan kita temukan seperti itu. Kalau kita bicara wakaf saja di Al-Quran, itu kan ada wakaf yang berhenti pada satu kata tertentu, ada yang wakafnya berhenti pada kata sesudahnya. Itu maknanya jelas berbeda. Itu dari sisi berhenti. Bisa jadi kalau nanti bacanya harokatnya fathah atau domah atau kasroh, itu nanti maknanya bisa berbeda. Makanya para ulama mufasir bisa jadi banyak berbeda pendapat, berbeda tafsir sebab cara baca juga berbeda. Cara baca juga berbeda. Seperti itu. Begitu Pak Haji ya? Alhamdulillah. Ini wawasan ya? Alhamdulillah. Jadi ini apa yang kita bahas ini adalah wawasan dalam rangka memahami sebuah teks yang dalam hal ini adalah hadis Nabi berkenaan dengan surat Al-Kahfi. Nah, sehingga ketika nanti kita memahami ini, kita bisa gunakan perspektif lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, kalau kita punya perspektif lebih dari satu, insya Allah nanti kita akan semakin kaya dalam pemahaman. Seperti itu. Baik, sampai di sini. Ini baru satu hadis Nabi yang kita bahas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik
sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.